Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk berjaga-jaga agar rumahnya tidak kemalingan, seseorang akan membuat pagar dengan pintunya terkunci supaya lebih aman, ditambahkan pula dengan rantai. Pintu masuk rumah pun dibuat berlapis, semua terkunci, masih ditambahkan rantai. Merasa belum nyaman, ditambahkan dengan kamera pengawas CCTV dan anjing herder penjaga. Ada juga petugas satpam. Saudaraku yang terkasih, di masa pandemi agar tidak tertular atau menularkan COVID-19, setiap orang mestinya sadar diri memakai masker. Bahkan kondisi saat di tengah menyebarnya varian Delta Corona, masyarakat diharuskan dan diharapkan memakai masker double, masker berlapis. Dua tindakan di atas adalah contoh untuk berjaga-jaga. Kalaupun sudah membuat kunci berlapis ditambah penjaga, sudahkah menjamin rumah menjadi aman? Belum tentu. Kalaupun sudah memakai masker bahkan double, masih ada juga orang yang tertular COVID-19. Saudara-saudariku yang terkasih,
Melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus meminta kita untuk berjaga-jaga. Adalah suatu kebodohan bahkan dosa kalau kita dengan sengaja membiarkan rumah tanpa pengaman sehingga pencuri bebas masuk, kemudian menyalahkan Tuhan. Adalah juga kebodohan kalau dengan sengaja tidak mau memakai masker sehingga tertular COVID-19. Sebuah kebodohan karena tahu akibatnya tetapi tidak melakukan pencegahan. Adalah dosa kalau kita terpapar COVID-19 lalu dengan sengaja tidak memakai masker supaya orang lain tertular. Dosa kita adalah membuat sesama menderita dan celaka. Dosa kita tidak menggunakan karunia akal budi yang Tuhan berikan. Tuhan memberi akal budi dan pikiran supaya kita berusaha dan berikhtiar sehingga terhindari dari resiko buruk. Dari dua contoh di atas, kalau tidak berusaha berjaga-jaga, barangkali tentu saja akibatnya jauh lebih parah. Kita bersalah kalau kita membiarkan diri dengan sengaja celaka dan mencelakakan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan sikap dasar seorang murid, yakni kesiapsiagaan dalam menantikan datangnya hari Tuhan. Para murid hendaknya menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yang siap sedia melakukan hal yang mesti dilakukan sebagai seorang hamba. Mereka yang setia dan bijak dan siap sedia akan selamat dan berbahagia. Yang diajarkan Tuhan Yesus ini bukan sekedar teori dan nasihat belaka. Tuhan sendiri adalah hamba Yahweh yang siap sedia melaksanakan kehendak Bapanya. Santo Paulus menasihatkan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Santo Petrus juga mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, satu hal yang mesti kita waspadai adalah datangnya ajal, kematian kita. Semua orang tahu akan mati, tetapi dengan cara bagaimana dan saat atau waktunya tak seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu, kita diharapkan tetap berjaga untuk menunggu datangnya ajal dengan hidup baik, sehingga kapanpun Tuhan memanggil, kita dalam keadaan berrahmat. Saudara-saudariku yang terkasih, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya datang. Semoga kita, saya dan Anda orangnya. Allah Bapa kami, berilah kami hikmat kebijaksanaan untuk melakukan hal-hal yang baik demi keselamatan kami. Jangan biarkan kebodohan menguasai kami, sehingga tidak setia dan bijak menerima kedatangan-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati.
Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.